pengelolaan kelas dinamis. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru merupakan tugas yang paling pokok dan sekaligus paling sulit yang harus dilakukan oleh guru sebagai daya tarik motivasi belajar siswa. Pengelolaan kelas yang dinamis akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa untuk memotivasi diri mereka dalam belajar. Pengelolaan pembelajaran di dalam kelas akan lebih menyenangkan dan menjadi daya tarik siswa untuk mengikuti pembelajaran ketika pengelolaan kelas yang dinamis dapat dikelola oleh guru secara optimal. Ada beberapa cara pengelolaan kelas. Yang pertama, berbagai jenis kelas. Kelas yang kita datangi harus dirancang dan dikelola dengan sesama agar mampu memberi hasil yang maksimal. Yang kedua, belajar bersama dalam kelompok. Belajar bersama kelompok mampu untuk mendongkrak prestasi siswa. Yang ketiga, mengadakan analisis sosial. Nah, analisis sosial bertujuan untuk mencari tahu, menyelidiki, dan mengamati dampak sosial. Yang keempat, mengefektifkan papan tulis. Papan tulis tak hanya dijadikan sebagai bahan ajar saja, akan tetapi juga bisa digunakan untuk kepentingan atau kegiatan lainnya. Yang kelima, mengefektifkan posisi tempat duduk. Siswa dimanapun duduknya harus bisa nyaman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan pemetaan bahan. Ada beberapa model pemetaan untuk melatih cara berpikir siswa. Yang pertama yaitu model sikilis, model radikal, model konvergen, model perbandingan, model hierarkis, model linear, dan mengembangkan kemampuan belajar bersama. Yang ketujuh adalah mengembangkan kemampuan bertanya ketika seseorang mampu mempertanyakan dan menemukan jawaban untuk dirinya sendiri, maka pada dasarnya ia telah memahami masalahnya secara lebih mendalam. Yang kedelapan yaitu memanfaatkan perpustakaan sekolah. Kemajuan zaman dengan perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan dampak bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh tidak hanya melalui guru, tetapi dapat juga melalui media massa, buku, televisi, radio, dan media elektronik lainnya. Tanpa disadari, mereka membaca dan mempelajari berbagai pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui sumber belajar yang lainnya. Jadi, literasi bisa dilakukan dimanapun, tanpa harus ke perpustakaan sebenarnya. Namun, kita sebagai calon guru harus bisa memaksimalkan perpustakaan ketika anak-anak belajar di sekolah. Dan yang kesembilan adalah mengatasi masalah disiplin. Nah, disiplin di sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun teknik persiapan pembelajaran dinamis. Nah, tanpa persiapan yang baik, pembelajaran akan lambat, bahkan bisa berhenti sama sekali. Maka dari itu, kita harus mempunyai tujuan untuk mempersiapkan pembelajaran, seperti mengajak pembelajar keluar dari keadaan mental yang pasif atau resistan, menyingkirkan rintangan belajar untuk mempermudah pembelajaran, merangsang minat dan rasa ingin tahu pembelajar, memberi pembelajar perasaan positif terhadap topik pelajaran, mendorong pembelajar aktif berpikir dan menciptakan ide kreatif, mengajak pembelajar keluar dari keterasingan dan masuk ke dalam komunitas belajar. Untuk materi selanjutnya, pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai ruang belajar. Perpustakaan berkaitan erat dengan kegiatan membaca buku, budaya membaca maupun minat baca masyarakat. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar dapat menjadikan bacaan dan perpustakaan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan dan sebagai sarana belajar sepanjang hayatnya. Untuk mewujudkan hal ini, maka diperlukan upaya terus-menerus dan berkesinambungan, dimulai dari jenjang pendidikan paling dasar hingga perguruan tinggi. Demikian pula pada jenjang pendidikan selanjutnya, siswa akan terbiasa akan melibatkan perpustakaan, pustakawan, dan segala fasilitas sebagai mitra belajar dan sumber solusi berbagai masalah yang dihadapi selama menjalani proses pembelajaran. Bagaimana proses belajar dan tradisi belajar seseorang ketika ia masih berada di bangku pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas akan berpengaruh ketika ia berada di bangku perguruan tinggi. Dari pendidikan atau sekolah yang berasal dari dasarlah suatu tradisi belajar yang lebih baik dengan mengaitkan perpustakaan sebagai mata rantai penting dalam proses pembelajaran mengajar mulai ditanamkan. Mengingat penting perannya perpustakaan, mengingat kondisi mental siswa sekolah dasar yang haus akan pengetahuan, maka pustakawan dan guru perlu melakukan langkah-langkah
atau tindakan sosialisasi perpustakaan bagi para siswa dan para guru di sekolah dasar. Materi selanjutnya yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Mengapa demikian? Sebab melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Dapat Anda rasakan, pembelajaran akan menjadi sangat membosankan manakala selama berjam-jam guru menjelaskan materi pelajaran tanpa diselingi dengan pertanyaan, baik sekedar pertanyaan pancingan atau pertanyaan untuk mengajak siswa berpikir. Oleh karena itu, dalam setiap proses pembelajaran, model pembelajaran apapun yang digunakan, bertanya merupakan kegiatan yang selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pertanyaan yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa, diantaranya dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri hakikatnya bertanya. Yang ketiga, dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Yang keempat, memastikan siswa pada masalah yang dibahas. Adapun komponen keterampilan bertanya dasar seperti penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Dan ini materi terakhir, yaitu pengembangan kelas berbasis teknologi. Pada zaman sekarang, manusia tidak bisa terpisahkan dengan teknologi. Nah, pemanfaatan teknik informatika dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas pembelajaran, yaitu dengan cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Salah satu permasalahan pendidikan yang menjadi prioritas untuk segera dicari pemecahannya adalah masalah kualitas pendidikan dan sarana prasarana, khususnya kualitas pembelajaran. Pembelajaran berbasis web atau e-learning atau kadang disebut dengan web-based education atau WBI dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pendidikan untuk sebuah proses pembelajaran. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut dengan pembelajaran berbasis web. Nah, teknologi internet memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi apa saja, dari mana saja, dan kapan saja dengan mudah dan cepat. Informasi yang tersedia di berbagai pusat dan data diberikan komputer di dunia. Selama komputer-komputer tersebut saling terhubung dalam jaringan internet, dapat kita akses dari mana saja. Ini merupakan salah satu keuntungan belajar melalui internet. Monitoring proses dalam pembelajaran berbasis web lebih sulit daripada di ruang kelas. Menyediakan bahan belajar online tidak cukup, diperlukan sebuah desain instruksional sebagai model belajar yang mengundang jumlah atau sama banyaknya dengan kegiatan ruang kelas peserta didik untuk terlibat dalam berbagai kegiatan belajar. Ada beberapa model pembelajaran berbasis komputer seperti model drills, model tutorial, model simulasi, model instruksional, games, dan lain sebagainya. Nah, untuk dapat meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa, seorang guru dapat mendayagunakan teknik informatika baik berupa penerapan pembelajaran berbasis e-learning maupun pembelajaran berbasis komputer.